membungakan uang itu ada celah untuk itu bisa dilakukan. Sementara ketika orang Kristen membungakan uang, modalnya terbatas. Dan kalau uang nggak kembali jadi ribut. Api pantai Kosta menyala bersama Holy Halo Shalom Holy Lovers. Hari ini kita kembali lagi di acara yang tidak asing buat kita, yaitu boleh atau tidak. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana apakah boleh membungakan uang atau tidak. Dan kita akan coba membahas ini dari sisi firman Tuhan. Apakah boleh atau tidak membungakan uang. Dan sudah bersama saya hari ini yaitu Pastor Joy. Halo. Oke. Bro, hari ini kita akan membahas hal ini, yaitu boleh atau tidak nih membungakan uang. Nah, dari pertanyaan ini, bagaimana menurut pandangan firman Tuhan, Alkitab sendiri dengan membungakan uang? Ya, sebelum saya menjawab dari sudut pandang Alkitab, perlu saya ingatkan bahwa memang soal membungakan uang ini sampai sekarang pro dan kontra. Iya. Sehingga apapun jawaban belum tentu bisa memuaskan semua pihak. Betul. Namun saya sedapat mungkin akan menjelaskannya dari firman Tuhan. Semua tinjauan tentang membungakan uang kita hanya bisa temukan di Perjanjian Lama. Iya. Kita nggak temukan ayat-ayatnya di Perjanjian Baru. Dan hampir seluruh ayat di dalam Perjanjian Lama melarang membungakan uang. Sebut saja misalnya Keluaran 22 ayat 25. Iya. Ya, kepada orang miskin janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang yang membebankan bunga uang. Betul. Jadi dilarang. Kemudian dalam Imamat 25 ayat 35 sampai 37 juga janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Jadi dilarang juga dalam Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Kemudian Mazmur 15 ayat 5. Orang yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan menerima suap tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi terindikasi yang diberkati, yang akan tetap teguh itu yang tidak membungakan uang. Amsal 28 ayat 8. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Jadi indikasinya juga nggak bisa gitu ya. Dalam Yesaya 18 ayat 8 sampai 9, orang benar itu salah satu cirinya adalah mereka yang tidak memungut bunga uang atau mengambil riba. Itu ciri orang benar dalam Yesaya 18 ayat 8 sampai 9. Kemudian ayat 12 sampai 13 masih dari pasal yang sama, membungakan uang memang bukan satu-satunya, tapi serangkaian dosa di situ termasuk memungut bunga uang dan mengambil riba itu merupakan kejijikan di hadapan Allah, dan orang-orang seperti ini harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri, kata Yeskel. Kemudian dalam Yeskel 18 ayat 16 sampai 17 juga tersirat bahwa tindakan membungakan uang adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi memang membungakan uang ini dalam hampir seluruh ayat Alkitab adalah satu tindakan yang dilarang. Namun dilarang, saya kira dilarang tidak kita bisa katakan mutlak. Sebab ada satu ayat di dalam Ulangan 23 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Jadi dibuka dengan pernyataan itu, tidak boleh membungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga. Itu sebabnya tadi saya katakan hampir seluruh ayat di dalam Perjanjian Lama melarang umat Allah. Ya, saya sebut umat Allah, pada waktu itu belum zaman gereja melarang umat Allah untuk membungakan uang. Tapi ada satu ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat 20 boleh membungakan uang
ya memungut bunga dari orang asing, sehingga seperti saya katakan tadi, secara umum, secara prinsip membungakan uang itu tidak boleh, tapi memang tidak mutlak. Tidak mutlak. Tidak Oke. mutlak. Tapi untuk mengerti ini kita mesti juga tahu latar belakang Ya, dari latar orang-orang yang membungakan uang di zaman Betul. Perjanjian Lama. Yang pertama, orang-orang di zaman Perjanjian Lama itu membungakan uang untuk menghindari orang yang mau berutang. Ada orang miskin nih, Iya, mau, iya. mau ngutang, jadi Supaya nggak mau minjam. dia sanksi bahwa orang miskin ini nanti nggak bisa Iya. kembalikan. Nah, kan di orang Israel kan ada aturan tahun Yobel. Iya. Gitu ya, ada tahun penghapusan hutang. Harus hutang. Gitu, jadi udah dekat tahun Yobel, pikir Pembebasan, ini orang ya. miskin nanti ngutang, nanti asin, akhirnya Bener, diterapkanlah bener. bunga yang tinggi sehingga yang berutang itu mikir untuk berutang Ya. dan akhirnya tidak jadi. Ada juga memang yang membungakan uang untuk menambah harta kekayaan, itu dalam Amsal 28 ayat 8 tersirat. Nah, ada juga yang meminjam itu untuk membayar pajak. Jadi saking miskinnya gitu. Sementara pemerintah Persia di masa Nehemia menetapkan pajak yang tinggi, dan kalau pajak itu tidak dibayar maka anggota keluarga mereka akan diperbudak. Oke. Jadi daripada itu terjadi, akhirnya dia minjam, dan orang yang meminjamkan ini kemudian membungakan uang. Itu kejadian-kejadian. Tapi pada umumnya kalau kita melihat bahwa orang-orang zaman Perjanjian Lama itu minjam pada dasarnya untuk kebutuhan hidup, Ya. untuk menyambung kehidupan. Belumlah seperti zaman modern sekarang Ya. ini, di mana orang minjem itu untuk pengembangan usaha. Betul. Ya kan, mau usaha tapi modal terbatas, akhirnya minjem misalnya ke bank, ya kan, atau misalnya KPR rumah gitu Ya, ya. betul. Ya, karena uang terbatas, tapi dia sudah hitung bahwa Kalau sekian. sekian bisa dicicil, Ya. lalu kemudian KPR, ya kan, yang dengan sistem bunga uang. Jadi dilarang tapi tidak mutlak. Artinya begini, membungakan uang itu ada celah untuk itu bisa dilakukan, tapi ada syarat yang ketat. Yang pertama, kalau kita baca tadi Keluaran 22 ayat 25, bunga uang tidak boleh diterapkan kepada orang yang miskin. Nah, tapi kenyataannya zaman sekarang orang Lebih yang minjem, banyak, orang iya. yang minjem justru orang-orang yang Kekurangan lah miskin, keuangan ya. gitu ya. Kalau tadi kita baca ulangan kan kepada orang asing, Asing. bolehlah engkau memungut bunga uang, tapi dari orang miskin tidak boleh. Nah, jadi Alkitab melarang membungakan uang terhadap orang Asing. miskin, Miskin ya. orang yang miskin. Itu. Jadi kalau kita tahu dia miskin, lalu kemudian dia minjem, nggak boleh diterapkan bunga uang. Tapi sekali lagi seperti saya bilang, ada koperasi-koperasi, kenyataannya yang Justru yang orang-orang minjem miskin itu ya. orang-orang yang miskin. Yang kedua, tidak boleh membungakan uang kepada saudara-saudara yang sedang kesusahan dan jatuh miskin. Kalau yang tadi kan miskin dari awal, ini dia sedang susah dan jatuh miskin. Imamat 25 ayat 35. Nah, kemudian kalau kita membaca Yehezkiel 22 ayat 12-13, tidak boleh membungakan uang dengan memeras dan memberlakukan bunga yang tidak wajar. Nah, kadang-kadang orang Kristen zaman sekarang dia membungakan uang, tapi justru lebih tinggi dari bank. Ya kan, bank misalnya hanya 2%, 3%, 8%, 10% begitu. Tapi orang-orang Kristen justru membungakan uang sampai 20-30%. Wah. Nah, ini sudah bunga yang tidak wajar dan mencekik leher. Dan ini tindakan yang dikecam oleh firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke. Jadi berangkat dari situ berarti kalau seandainya jika bunga uang tidak boleh, kan gitu ya. Ya. Tapi hal ini melihat bagaimana dengan bank dan perusahaan finance ya, yang bergerak dalam pasti itu akan berbunga ya, ada bunganya. Bukankah salah satu sumber penghasilan juga di lembaga-lembaga seperti itu? Jadi bunga uang yang diperoleh dari pinjaman atau kredit dalam wujud yang beragam pastinya. Nah, bagaimana dengan hal itu, bro?
Memang lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya kan meminjamkan uang tujuannya untuk memberikan modal. Misalnya Modal, ya, usaha, benar. Ya kan, ada UKM kemudian Ya, betul. minjem, bahkan kadang-kadang kan disurvei gitu. Ya, benar. Karena usahanya ada buktinya, nggak bukti fisik bahwa usaha itu dilakukan. Namun kendati pun demikian, sudah pun ada bukti fisik, sudah pun disurvei, ya tetap saja di lapangan kadang yang minjem itu pun kan tipu-tipu juga. Ya, benar. Saya kira itu sudah di luar kuasa dari lembaga-lembaga tersebut. Sehingga kalaupun akhirnya ternyata si peminjam adalah orang miskin, Ya, ya sekali lagi itu sudah di luar kuasa. Pada dasarnya itu dipinjamkan untuk modal. Oke. Modal kerja, modal usaha. Ya. Nah, kemudian lembaga-lembaga tersebut itu kan menerapkan bunga yang wajar yang disertai kesepakatan sebelumnya dengan nasabah. Iya, benar. Jadi bukan lintah darat yang bisa suka-suka tiba-tiba tadinya bilang 10% lalu karena nggak bayar-bayar, nah ya jadi 20% gitu. Ini Karena udah ada kesepakatan ya. sudah kesepakatan, ada yang ditandatangani. Betul. Kemudian kita harus juga mengerti bahwa lembaga-lembaga sekuler seperti bank, finance, koperasi tidak terikat dengan janji berkat firman Allah. Oke. Tidak terikat. Ya, ini kan lembaga sekuler. Benar. Oke, bukan lembaga rohani. Ya. Dan mereka tidak terikat dengan aturan firman ya. Tuhan. Benar. Dan kalaupun tadi di firman Tuhan ada janji berkat untuk orang yang tidak membungakan uang, kan mereka tidak terikat dengan hukum-hukum seperti itu. Jadi saya kira ya silakan saja gitu ya. Berarti nggak ada masalah kalau misalnya itu di bank atau finance. Sebab mereka tidak terikat sekali lagi tidak terikat. Tidak terikat dengan firman Allah. Oke. Nah, jika bunga uang itu tidak boleh, bukankah orang percaya juga dan lembaga gereja juga menjadi nasabah? Nasabah ya. Jadi seorang yang ada di dalam bank itu. Ya kan? Nah, yang mau tidak mau ya berdasarkan sistem menerima bunga tabungan atau bunga deposito dari bank. Ya, ini bagaimana, Bro? Pada dasarnya saya kira motivasi pertama orang untuk menabung. Iya. Meletakkan dananya di bank itu kan untuk menyimpan, menabung. Jadi dianggap itu tempat yang safe, tempat yang jauh lebih aman daripada disimpan di bantal atau di celengan ayam misalnya, itu bisa mudah sekali dibongkar daripada nanti ya walaupun ada ATM juga ya. Apalagi sekarang M-banking ya. M-banking ya kan. Tapi dianggap lebih secure, lebih aman. Dan tidak juga semua orang mengharapkan bunga. Kita tidak meminta bunga, tapi kemudian itu diberikan. Ya benar. Ya kan, itu diberikan oleh pihak bank gitu kepada nasabah gitu. Oh, jadi lebih kesannya bukan kita yang minta gitu. Iya, bukan kita yang minta ya, tapi malah kita yang diberkati. Ibaratnya kan gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir bukan malah diberkati. Kalau misalnya budgetnya kita di bawah 5 atau 1 jutaan, ya akhirnya kita hanya banyak membayar administrasi justru. Tutup admin ya. Oke, kalau gitu bolehkah ya bekerja di perusahaan yang membungakan uang seperti bank, finance atau perusahaan finance lain, seperti juga ada koperasi juga. Itu seperti apa? Gimana pandangan, Bro? Boleh atau tidak? Pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa lembaga-lembaga ini kan tidak terikat dengan hukum Alkitab. Dan di luar bank pun banyak lembaga-lembaga sekuler dengan aturannya masing-masing. Benar. Dan di dalam dunia ini kita masih hidup di dunia. Betul. Kita butuh bekerja, salah satu pekerjaan ya jadi pegawai bank misalnya begitu. Nah, memang kemudian karena ini satu perusahaan, tentu saja dia kan harus menghidupi usahanya itu. Benar. Ya, dan kemudian ya cara menghidupinya adalah dengan menerapkan sistem bunga uang. Betul. Gitu. Tapi sekali lagi mereka tidak ada di bawah aturan firman Tuhan. Dan lagi pula biasanya kan juga diawasi oleh negara. Ada OJK misalnya, Otoritas Jasa Keuangan, yang mengawasi sehingga tidak akan sewenang-wenang. Ada undang-undang yang mengatur regulasi dari bank-bank yang ada di Indonesia gitu ya,
Sehingga saya kira ya kita anggap saja ini adalah sebuah lembaga sekuler Lembaga sekuler. di Ya. mana ya orang-orang percaya boleh bekerja di sana. Begitu. Oke. Berarti mereka boleh bekerja di sebuah perusahaan atau bank atau apapun itu yang sifatnya juga nanti mereka juga ada bunga yang ada di sana ya. Tapi intinya bahwa itu tidak ada keterikatan. Ya, kalau saya lihat tadi tidak ada keterikatan ya. Jadi teman-teman atau siapapun kita Holy Lovers yang menonton tayangan ini boleh, artinya kita bukan mengambil bagian dalam orang-orang yang sebenarnya meminjamkan uang, tapi kita bekerja dengan konteks yang seperti tadi Dan disampaikan. artinya lembaga-lembaga ini kan tidak melanggar undang-undang. Benar. Lain cerita misalnya jual narkoba. Ah, ya, Ya benar-benar. Ini kan melanggar Undang-undang dong, iya. gitu ya. Ah. Walaupun ada orang bilang ya ganja itu kan ciptaan Tuhan katanya kan gitu ya. Ya itu sih ya. Tapi nggak usah kita bahas itu dulu. Ini boleh atau tidak. Nah, boleh atau tidak? Berarti boleh kan? Bolehkah orang percaya memiliki usaha yang ada unsur bunga uang, tetapi memenuhi ketentuan undang-undang? Saya pikir akhirnya untuk kita menjawab boleh atau tidak ada beberapa hal yang kita harus renungkan. Oke. Itu pertama bahwa Allah meminta kita untuk hidup di dalam kasih. Ya. Orang-orang Kristen perjanjian baru diberikan hukum yang baru. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Ya, ini tadi kan semua aturan PL ya. Betul. Kita tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam hukum kasih. Ya. Apakah meminjamkan dana dengan membungakan uang adalah bentuk kasih? Ya. Itu yang pertama perlu Dijawab ya. dipikirkan, direnungkan dengan baik. Yang kedua, Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia, lebih berkati memberi Daripada menerima. Nah, Iya. kita dipanggil untuk jadi berkat. Ya. Oke. Lalu ketika orang Kristen membungakan uang, Ya. oke, walaupun tadi ada satu ayat dukungannya, mau ulangan misalnya, kan ulangan bisa sama orang asing. Iya. Ini kan orang asing, aku nggak kenal dia, Iya. bukan keluargaku, bukan Iya. satu jemaat, Iya. bukan orang Kristen, agama lain misalnya. Iya, iya. Nah, walaupun praktek di lapangan ya dikenal orang miskin juga ya, Iya, sesama gitu. pula orang percaya, gitu ya. Iya. Nah, tapi lebih berbahagia memberi, lebih diberkati memberi daripada Iya. menerima. Jadi mau nggak kita diberkati oleh Tuhan? Alkitab tidak pernah mencatat orang-orang yang membungakan uang itu diberkati. Ya. Yang diberkati itu justru yang meminjamkan hartanya, meminjamkan uangnya tanpa memungut riba, Iya. tanpa memungut bunga uang. Yang ketiga, dalam banyak ayat, Ulangan 15 ayat 6, 28 ayat 12, Mazmur 37 ayat 26, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, Oke. termasuk meminjamkan uang. Hmm. Engkau tidak akan turun tapi naik, engkau akan meminjamkan bukan meminjam. Meminjam, iya. Kan begitu? Betul. Jadi kan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Oke. Dan yang keempat, ada berkat untuk orang yang meminjamkan uang tanpa bunga. Seperti yang kita baca tadi ya. Ya, ada berkat bagi orang-orang yang meminjamkan uang tanpa bunga. Nah, pada akhirnya hukum kasih nih. Kita dipanggil menjadi berkat. Orang yang tak meminjamkan orang yang meminjamkan uang tanpa bunga diberkati. Ya. Kalau begitu, mari kita jawab. Haruskah kita punya usaha yang bergerak di sektor membungakan uang? Ya. Apakah dengan melakukan usaha itu kita menjadi berkat? Dan ketika seorang Kristen melakukan hal seperti ini, dia akan sangat rentan dengan yang namanya konflik. Betul, betul. Oke, waktu dia pungut, Pinjaman. waktu dia tagih, Iya. nah orang nggak bayar. Iya. Misalnya, apakah hatinya siap dengan itu? Akhirnya kehilangan berkat dong. Oke, bisa berkelahi loh. sedangkan nggak membungakan saja, itu bisa jadi konflik. Iya, apalagi, Ya, ada bunga. Plus bunga. Bilang lah nggak usah besar ya. Lalu orang bilang begini, percuma dia pelayanan. Nah, itu ya kan? dia. Iya. Katanya pelayanan, tapi minjem kan ngambil bunga juga. Akhirnya kesaksian hidup kita rusak. Iya. Nah, itu hal-hal yang harus Pikirkan. dipikirkan, dipertimbangkan dengan baik. Betul. Lagi pula,
kenapa sih orang Kristen harus punya usaha di bidang seperti itu ketika jelas-jelas sudah ada lembaga Yang meminjamkan uang. yang meminjamkan uang, lembaga resmi negara, Betul. oke, atau swasta dengan modal yang besar sehingga mereka memungut bunga yang wajar. 5%, 6%, 10%. Sementara ketika orang Kristen membungakan uang, modalnya terbatas, Dan kalau uang nggak kembali jadi ribut. jadi ribut, dan karena uangnya terbatas, ingin cepat kaya. Iya. Motivasinya apa sekarang kan? Iya, Ingin benar, cepat kaya, akhirnya bunganya juga nggak wajar. Betul, 20-30%, kenanya ke orang miskin juga. Akhirnya tanpa sadar dia akan melanggar banyak aturan Alkitab tentang membungakan uang. Maka saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang juga, kalau ditanya apakah orang Kristen boleh membuat usaha yang punya hubungan dengan membungakan uang, saya jawab lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Jadi kalau orang percaya, Jangan deh. Jangan. Ya. Jangan. Walaupun sekalipun ya, ada izin yang istilahnya kalau Ya. dari catatan kita tadi, tapi lebih baik jangan. Mungkin ayat ini bisa juga semua boleh dimakan, Ya. tapi nggak semua berguna, Ya. gitu ya. Jadi saya rasa Tuhan tuh kasih kebebasan buat kita untuk memilih, gitu ya. Ya. Jadi kita harus sadari resiko yang kita hadapi waktu kita buka perusahaan Betul. untuk meminjamkan uang. Ya. Resikonya adalah langsung hubungan. Hubungan itu bisa rusak juga, Ya, ya kan? betul. Hubungan tidak baik lagi. Ya. Wah, ini sangat memberkati ya. Dan Bahagia. sekali lagi ada potensi yang besar di mana akhirnya tanpa kita sadar atau dengan kita sadar kita melanggar firman Tuhan. Benar, potensi ya. Ada potensi besar sekali untuk Nggak kita boleh sama orang miskin, tapi ujung-ujungnya nanti minjem Miskin orang miskin dan juga, kita pinjamkan dana, kita pungut bunga. Benar. Ya, kita sudah melanggar aturan firman Tuhan. aturan firman. Jadi jangan deh. Ya, jadi sekali lagi pemirsa dan Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, kalau kita sedang dalam tugas atau pekerjaan kita sedang meminjamkan, kalau bisa carilah langkah pekerjaan yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Yeah. Ini kalau ditanya boleh atau tidak meminjamkan bunga uang, yang saya sampaikan hari ini tegas bahwa dari apa yang kita diskusikan bahwa lebih baik ada pekerjaan yang lebih menyenangkan hati Tuhan daripada kita mengubah keadaan yang sudah baik menjadi nggak baik kan, gitu ya. Oh, sangat diberkati, dan hari ini thank you banget Bro Pastor Joy yang sudah membagikan ini ke kita. Mungkin ada statement closing yang closing statement yang disampaikan oleh Pastor Joy untuk kita semua yang ada di tempat ini. Saya kutip saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang dikutip oleh juga Rasul Paulus, lebih diberkati, lebih berkat, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu sebabnya kalau memang kita punya dana berlebih, kita melimpah, kita mau bantu orang, ya dibantu saja. Amin. Berikan saja pinjaman tanpa harus memungut bunga uang. Sebab sekali lagi kita dipanggil untuk memberkati. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Keselamatan itu adalah berkat terbesar. Amin. Bukan ketika kaya kita diberkati, bukan sesungguhnya ketika dosa kita ditebus, kita diampuni, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Apalagi melimpah secara materi, punya dana yang besar, maka orang yang diberkati harus memberkati. Mari jadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waduh, thank you banget Bro Joy, dan ini sangat memberkati kita semua pastinya ya. Dan sahabat Holy Lovers yang ada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan ingat, tetap terus saksikan tayangan-tayangan kami yang ke depan yang bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang firman Tuhan yang lebih baik. Bagaimana kita menyikapi keadaan hari-hari yang semakin jahat ini. Untuk itu, saksikan tayangan berikutnya di Boleh atau Tidak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Bye-bye. God bless you.